warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris Indonesia. Hari ini respon dari DIY. Di sini ada seminar yang dilakukan oleh Pengwil YMI DIY dan Pengwil IPAT DIY. Di sini hadir Ketua Bimbingan Profesi dan Perlindungan Organisasi Bapak Taufik, Sekretaris 1 Ibu Erni Gunawan, ada Mas Agung Erning, ada Mas Hari, dan Sekretaris Pengwil Mas Burhan. Baik, tema hari ini sangat penting buat kita semua, terutama notaris dan PPAT, karena ada dua yang diulas di situ, pencatatan PPDB dan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh BPN, maupun sosialisasi tentang IFUT nasional pada Kongres 24 yang akan diserahkan pada tanggal 40 dan 31 Agustus. Baik, untuk mencetak waktu, ini ada narasumber dari PP, yaitu Pak Taufik, Kabit Organisasi, dan Herna bersatu. Mana yang duluan? Apakah Pengwil dulu atau dari baik, diusulkan dari si acara. Oleh sebab itu kita Mas Agung Herning dulu untuk memberikan suatu ulasan tentang seminar Pengwil kali ini. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Moko. Jadi Pak Kabit Mas ya, baik. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, hari ini alhamdulillah pengurus wilayah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengurus wilayah dan juga Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan diskusi hukum bersama internal ya. Jadi memang kami di Pengwil baik ini maupun IPAT itu ada kegiatan diskusi hukum internal, itu biasanya kita sebut dengan cafe break ya. Itu biasanya kita lakukan setiap 2 bulan sekali, hanya begitu. Beberapa waktu yang lalu kita itu belum sempat mengadakan karena memang ada beberapa kegiatan juga pandemi yang kemarin. Hari ini bulan ini kita gulirkan kegiatan itu. Kebetulan di kegiatan pada siang hari, pagi hingga siang hari ini itu ada kegiatan yang bertema ya kaitannya dengan ke PPAT-an ya, tentang pengikatan jual beli dan sewa menyewa yang dicatatkan di kantor pertanahan. Itu tentu juga membantu rekan-rekan PPAT di dalam menyikapi bagaimana perikatan dan sewa menyewa itu bisa didaftarkan di kantor pertanahan. Berikutnya juga sesi yang kedua adalah sosialisasi kongres yang dalam hal ini adalah IFUT nasional. Tentu harapan kita dan sosialisasi yang disampaikan atau diselenggarakan Pengwil ini bersama dengan pengurus pusat ini bisa memberikan hal yang barangkali kemarin teman-teman rekan-rekan di daerah itu masih ada beberapa yang bertanya. Nah, kali ini Mbak Yena, Mas Taufik, dan Mas Moko dari tim dari PP bisa menyampaikan apa itu IFUT, bagaimana itu kongres, sehingga teman-teman rekan-rekan khususnya di DIY itu bisa mengerti secara baik. Harapan kita bersama adalah dengan sosialisasi IFUT itu tanggung jawab kita selaku anggota, tanggung jawab kita terhadap perkumpulan itu bisa dilaksanakan secara maksimal dengan melalui sarananya adalah mengikuti kongres. Itu harapan kita bersama. Baik Pengwil, IPAT, maupun YMI di daerah istimewa Yogyakarta, tentu kegiatan-kegiatan ini terus kita gulirkan untuk di dalam rangka bagaimana teman-teman itu selalu siap di dalam menjalankan tugas dan profesi kita baik di YMI maupun di PPAT. Oke, mungkin itu. Mungkin tambah dari Pak Ketua Pengwil IPAT bisa menambahkan.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Notaris PPAD, seperti apa yang disampaikan Ketua Penwil DIY Data Notaris Indonesia, kami memang mempunyai program untuk menajamkan keilmuan buat teman-teman anggota semua. Sehingga pada hari ini di saat waktunya sempit sekali berkaitan dengan banyak acara yang harus diselesaikan di menjelang berakhirnya INI urusan DIY, maka memang kami sempatkan untuk tetap menjalankan apa yang menjadi amanah anggota amanah kumpulan, yaitu kami selalu bersinergi dengan INI berkaitan dengan acara-acara yang ada di Jogja, sehingga keanggotaan dua PPAT dan INI bisa saling bersama-sama untuk menyelenggarakan acara yang sifatnya juga berkaitan. Jadi pencatatan PPJB dan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh kantor utanahan. Nah, kebetulan hari ini juga ada narasumber dari PP INI, Pak Taufik, ada Bu Herna juga, dan Pak Moko, sehingga paslah hari ini kita menjalankan acara ini bisa dihadiri oleh PP, sekaligus ada acara yang dilakukan setelah Coffee Break ini, yaitu sosialisasi e-vote nasional untuk Kongres 24 INI. Untuk itu kami tetap semangat di Jogja agar implikasi dan aplikasi pencatatan PPJB dan perjanjian sewa ini bisa lebih diberdayakan di dalam menjalankan jabatan di sehari-hari. Demikian mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan acara hari ini. Selanjutnya Pak Ketua Panitia, Mas Burhan, silakan Mas. Sudah diwakili nih dua-duanya. Baik, saya agak mengerucut saja bahwa atas keterbatasannya waktu kita mengagendakan kegiatan Coffee Break, amanat dari dua ketua samping kanan kiri saya ini. Kiranya sekitar 2 minggu kita mempersiapkan itu sangat sempit sekali, sangat singkat. Akhirnya kita mencoba untuk malah 1 minggu ya. Akhirnya kita mencoba untuk mencari tema yang sekiranya dapat dibumikan di teman-teman sekalian supaya bisa memanfaatkan apa yang ada di aturan yang ada ini. Nah, kemudian mengerucut pada pasal 127B tentang pencatatan PPJB dan sewa menyewa di kantor pertanahan, yang kebetulan juga yang mengisi adalah Pak Trihananto selaku Kabid penetapan hak dan pendaftaran. Nah, kemudian beliau menyampaikan teknis mengenai pencatatan, terus kemudian kita combine dengan materinya Mas Taufik ini. Kebetulan sembari Mas Taufik ke Jogja menyampaikan sosialisasi e-vote, kemudian kita juga cuplik juga Mas Taufik untuk menyampaikan materi tentang PPJB, ya, sehingga diharapkan dapat berkolaborasi dengan materi ini, sehingga amanat dari ketua-ketua saya itu menyelenggarakan Coffee Break ini sehingga dapat lebih bermanfaat buat anggota. Terima kasih, itu saja. Demikian rekan Notaris Manusia, penjelasan dari Ketua Wilayah maupun Ketua Panitia tentang Coffee Break yang agendanya biasanya dilaksanakan 12 kali ya. Iya. Acara-acara seperti ini akan lebih baik ya, didukung atau mendapat sambutan dari daerah-daerah lain, karena notaris dan PPAT kita tahu sendiri harus mengupdate maupun mengupdate dirinya tentang pengetahuan, baik itu bersifat yang normatif maupun teknis. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui tentang iFood nasional yang akan diselenggarakan oleh PPNI dalam Kongres 24 yang akan datang pada tanggal 30 dan 31. Kebetulan yang berkompeten ada di sini, baik itu Pak Taufik sebagai kabit organisasi, Ibu Herna sebagai satu yang mengerti sangat detail tentang hal tersebut. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke Pak Taufik atau Bu Herna, silakan. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia selain menghadiri kegiatan kami beri diskusi hukum pemilu IMI dan IPAN daerah Semarang Jakarta, juga kita tadi berkesempatan untuk mensosialisasikan sistem e-voting nasional yang nantinya akan digunakan untuk pemilihan ketua umum dan anggota dewan kehormatan pusat. Ada beberapa hal mungkin yang harus diketahui oleh anggota terkait dengan kongres dan sistem pemilihan ini, bahwa kongres ke-24 Ikatan Notaris Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2023. Sedangkan sistem pemilihannya akan menggunakan sistem e-voting nasional. Kenapa sistem e-voting nasional? Karena untuk memberikan hak dasar kepada setiap anggota untuk dapat menggunakan hak pilihnya tersebut. Ya, yang selama ini penggunaan hak untuk memilih tersebut itu harus hadir dalam kongres, ya. Dia menghabiskan waktu, biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Pada kongres 24 nantinya kita harapkan setiap anggota dapat berpartisipasi untuk memilih ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat tanpa harus hadir di kongres. Untuk hal tersebut telah disiapkan sistem e-voting nasional. Sistem e-voting nasional ini dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya, dengan pengawasan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, ya, kemudian menggunakan data-data yang ada di Kementerian Hukum dan di Ikatan Notaris Indonesia, juga difasilitasi oleh 4 PSRI, perusahaan penyelenggara sertifikasi elektronik, ya, sebagai pintu masuk untuk sistem e-voting ini. Kenapa harus menggunakan PSRI ini? Sebenarnya ini untuk memastikan bahwa setiap pemilih adalah benar orang yang bersangkutan. Jadi tidak bisa pemilihan ini diwakilkan atau diserahkan pada orang lain. Itu salah satu hal yang ingin kita pastikan, bahwa pemilih itu adalah pemilih yang memang berhak untuk memilih dan merupakan anggota IMI, dan yang sudah terdaftar namanya dalam daftar pemilih tetap sesuai mekanisme yang ada. Terkait dengan pemilihan e-voting ini, pemilihan ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat secara e-voting ini, Ikatan Notaris Indonesia telah menyediakan ruang yang luas untuk setiap anggota. Ya. Kewajiban Ikatan Notaris Indonesia adalah memastikan bahwa setiap anggota dapat menggunakan haknya tersebut, dengan tentunya dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Jika nantinya ada anggota misalnya yang tidak menggunakan haknya, itu adalah hak anggota sebelumnya, ya. Tetapi dalam hal ini pengurus pusat telah mensosialisasikan, karena merupakan kewajiban bagi pengurus pusat untuk mensosialisasikan penggunaan sistem pemilihan secara e-voting nasional ini kepada seluruh anggota. Diharapkan pada hari pelaksanaan pemilihan, semua anggota dapat berpartisipasi semaksimal mungkin agar ke depan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mampo. Saya Herna Gunawan, K1 PII yang juga merupakan salah satu anggota tim verifikasi Kongres 24 PII. Dalam hari ini, di pertemuan hari ini, sosialisasi ini, kami berkesempatan menyampaikan bahwa masa sanggah
yang diberikan oleh tim verifikasi yang awalnya 20 hari, ada perpanjangan masa sanggah yang sudah disepakati dan sudah ada perubahan kedua. Peraturan 3 tim, peraturan tim fair, tim lead dan tim was pada tanggal 9 Agustus kemarin. Jadi penambahannya terkait masa sanggah. Awalnya DPS disampaikan tanggal 25 Juli melalui website iendi.id. Seluruh anggota, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan pengurus pusat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan, tanggapan atau laporan lah ya berkaitan dengan nama-nama yang ada di DPS. Itu tadinya 20 hari, yang jatuhnya pada tanggal hari ini 14 Agustus. Namun dengan adanya perubahan kedua, masa sanggah diperpanjang sampai 25 hari, ya jadi jatuhnya tanggal 19 Agustus. Harapan kami seluruh anggota, pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat memanfaatkan masa sanggah ini untuk menyampaikan kepada tim verifikasi, khususnya terkait dengan perubahan NIK yang masih belum 16 digit dalam ikatan datanya di iendi.id. Kemudian juga bagi anggota yang sudah meninggal, yang namanya masih ada di DPS, yaitu juga disampaikan supaya tim verifikasi akan mencoret namanya sehingga tidak muncul dalam DPT nanti. DPT akan ditetapkan pada selambatnya tanggal 24 Agustus 2023. Jadi saya ulang, masa sanggah diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Agustus. Manfaatkan masa sanggah tersebut kepada seluruh anggota karena syarat untuk pemilihan nanti ini harus NIK-nya yang sesuai dengan data di Dukcapil yang 16 digit. Jadi kepada anggota dilihat di dalam panduan DPS yang dapat dilihat di website iendi.id. Apabila data NIK-nya yang ada di iendi.id masih belum 16 digit, gunakan link untuk perbaikan NIK. Bisa juga untuk perbaikan daerah dan wilayah. Namun kalau perubahan daerah dan wilayah memang tidak terlalu urgent. Yang penting NIK. Di dalam lembaran imi.id daftar pemilih sementara ada tambahan 1 halaman. Ini khusus untuk anggota yang NIK-nya kurang dari 16 digit. Ini menjadi perhatian khusus. Jadi tolong dilihat di dalam panduan DPS yang NIK-nya belum 16 digit, NIK yang tidak sesuai dengan data NIK KTP, mohon dilakukan sanggahan. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 19 Agustus. Begitu tanggal 19 Agustus tidak ada sanggahan atau sanggahan sudah berakhir, namanya pasti akan tercoret dari daftar pemilih tetap apabila NIK-nya tidak yang 16 digit. Namun apabila namanya tetap ada, walaupun misalnya ada anggota yang sudah meninggal, selama tidak ada laporan kepada tim verifikasi, kami tidak akan tahu misalnya anggota yang meninggal. Kalaupun nama anggota itu ada di dalam DPT, tidak perlu khawatir juga. Karena untuk pemilihan ketua umum dan anggota DKP di Kongres 24 ini, selain NIK-nya harus 16 digit, dia juga harus terdaftar dalam salah satu PSRE, ya, penyelenggara sertifikasi elektronik. Ya. Kenapa PSRE tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, untuk memastikan bahwa yang memilih adalah anggota yang berhak untuk memilih sesuai dengan data dirinya, sesuai dengan KTP NIK tersebut. Itu terkait dengan masa sanggah. Kemudian PSRE ada 4, ya bisa pilih salah satu atau bisa memiliki 4-4-nya pun tidak ada masalah. Walaupun punya 4 akun sekalipun, pada saat pemilihan ketika sudah memilih dengan 1 akun, tidak akan bisa lagi berhasil memilih dengan akun yang lainnya. Jadi tidak perlu khawatir, 1 orang punya akun lebih dari 1, pada saat pemilihan nanti hanya 1 akunnya yang akan terverifikasi. Kalau sudah masuk dengan akun privy, dia punya akun lagi di VIDA, masuk pun tidak akan berhasil. Karena semua terkoneksi dengan NIK yang ada di masing-masing. Mungkin satu lagi yang saya tekankan, untuk pemilihan ketua umum dan anggota DKP pada Kongres 24 IMI nanti tanggal 30-31 Agustus harus memastikan NIK-nya 16 digit, masuk namanya di dalam DPT atau daftar pemilih tetap, dan memiliki salah satu akun dari 4 PSRE yang sudah ditunjuk oleh Kominfo. PSRE bukan pilihan dari INI, bukan pilihan dari PP,
juga bukan pilihan dari 3 tim, tapi ini adalah penunjukan langsung dari Kominfo. Aplikasi yang digunakan untuk pemilihan nanti aplikasi yang dibuat oleh Kominfo, bukan vendor yang dipilih oleh BP atau 3 tim, tapi dari Kominfo. Saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Demikian perkenalkan Notaris Indonesia, penjelasan yang cukup singkat, padat, dan tepat. Baik oleh Ketua Panitia Pelaksana Politik wilayah INI maupun IPAR maupun panitia, juga penjelasan tentang asosiasi e-food nasional yang dijelaskan oleh Kabid organisasi Pak Taufik dan satu kita hanya mengimbau gunakanlah hak Anda untuk memilih, karena organisasi wajib hadir di tengah-tengah kita. Apalagi hak Anda dijamin oleh undang-undang dan pemerintah. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabid bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Ya, ada beberapa. Ya, Media, silakan. siap. Yang pertama, yang menarik ini mengenai, kan kita sudah dikejar waktu ya. Sudah sekarang ini tanggal 14, tinggal hitungan minggu lah katakan. 2 minggu lagi kan. Tentu bidang humas akan memanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Setelah Yogyakarta, dalam waktu dekat ini akan sampai dengan paripurnanya sosialisasi e-food sama PRSE ini mana saja yang disasar? Tanggal 16 itu bukan baru. Bukan baru. Ya. Terus Medan. Siap. Oke. Iya. Iya. Tergantung waktu yang tersedia. Oke. Ya. Kalau memang waktu tersedia cukup dan kita mampu, ya, kita akan ke sana. Oke, siap. Ada lagi? Siap. Yang kedua, mohon izin Bu Erna, tadi menarik ya, ada masa sanggah ya. Limitasinya diberikan sampai dengan tanggal 19 Agustus. Nah, seandainya dipraktekkan terkadang bisa terjadi juga kan, realnya itu istilahnya itu ada ditentukan 16 digit bersinkron dengan NIK gitu. Nah, ini mensiasatinya bagaimana nanti? Maksudnya biar kuota tersebut tercapai nantinya seperti itu. Tugas kami sebagai pengurus maupun sebagai anggota tim, kami memang harus mensosialisasikan kepada anggota. Karena sesuatu yang hal yang baru, memang perlu waktu untuk adaptasi dan lain. Tapi kita tidak bisa diam diri. Ya. Kami punya kewajiban menyampaikan bahwa ini adalah hak seluruh anggota. Ya, kalau selama ini yang bisa hadir di dalam kongres, ya yang bisa melakukan pemilihan. Tapi kali ini rekan-rekan notaris dimanapun mereka berada, bahkan di luar negeri sekalipun, asalkan NIK-nya sudah sesuai dengan 16 digit NIK KTP atau Dukcapil, kemudian sudah memiliki akun salah satu dari 4 PSRI yang ditunjuk oleh Kominfo, mereka bisa memilih dari negara di mana saat ini mereka berada. Pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus. Pemilihan jadwalnya dibuka antara jam 11 WIB sampai 20 WIB. 9 jam diberikan kesempatan kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk melakukan pemilihan yang merupakan hak mereka, hak anggota masing-masing. Jadi tugas kami mensosialisasikannya, kami juga menghimbau kepada teman-teman, pada rekan-rekan notaris yang lainnya, agar juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain mungkin selama ini tidak aktif di organisasi, ya, gerakan hati anggota untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat. Karena inilah yang dikehendaki oleh sebagian besar anggota dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan, namun saat ini selama ini mungkin kesulitan karena keterbatasan waktu,
ya, keterbatasan biaya, Iya. karena untuk hadir ke suatu tempat kongres perlu biaya untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain. Nah, karena kebijakan dan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa pemilihan ketua umum nanti memang sudah seharusnya di nasional dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar pasal 20 ayat 1 anggaran dasar itu memberikan kewenangan kepada pengurus pusat untuk memberikan ketentuan aturan yang memang belum diatur dalam anggaran dasar rumah tangga ya, untuk dapat dimanfaatkan kepada seluruh anggota. Jadi besar harapan dari kami semua agar rekan-rekan sekalian dimanapun berada gunakan hak pilih rekan-rekan sekalian anggota notaris aktif untuk memberikan partisipasi dalam pemilihan ketua umum dan anggota DKP pada tanggal 31 Agustus 2023. Ada lagi? Bu, silakan. Ya, tadi rekan media sudah bertanya mengenai sosialisasi PSRI ini. Saya mau menanyakan mengenai wilayah DIY khususnya, selain hari ini yang tatap muka dan jemput bola kepada anggota menjelaskan dan lain sebagainya, mengingat waktu yang terbatas, apakah ada planning selanjutnya yang akan dilakukan pada anggota, karena mengingat hari ini mungkin tidak keseluruhan anggota khususnya wilayah DIY. Yang berikutnya mungkin kepada PP Pusat, bagaimana juga program-program selain sosialisasi jemput bola ini, apakah akan ada juga bentuk-bentuk yang lain, yang mengingat anggota-anggota juga banyak yang belum paham dan belum tahu bagaimana kemana mereka akan menanyakan hal ini. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab. Jadi dalam waktu dekat 3 tim verifikasi, tim pemilihan dan tim pengawas akan melakukan sosialisasi kembali. Sosialisasi sudah dilakukan pada tanggal 17 Juli. Nanti akan ada sosialisasi kembali yang akan dibuat live dan akan tayang di YouTube. Ya, bagi rekan-rekan yang belum bisa mengikuti kegiatan sosialisasi nanti bisa menonton di YouTube, dan harapan kami juga agar teman-teman yang lain yang bisa ikut membantu mensosialisasikan, menyampaikan terkait pendaftaran di salah satu akun di PSRI. PSRI yang ditentukan ini bukan hanya untuk pemilihan, ya, akun PSRI pun bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ya, ada tanda tangan digital, tanda tangan elektronik yang memang bisa kita gunakan. Jadi ikuti sosialisasi dalam waktu dekat yang akan diselenggarakan oleh 3 tim untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi terkait masa tanggah, kemudian DPS, DPT, dan pendaftaran di 4 PSRI. Semoga menjawab. Ada lagi? Cukup ya? DIY tadi Pak, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Apakah ada Zoom atau fasilitas apa mengingat anggota? Silakan. Ya, jadi khusus untuk DIY nanti kita adakan door-to-door gitu ya, person-to-person itu, untuk tim-tim kecil itu, karena kalau nanti barangkali itu akan secara skala besar itu memang waktunya sudah itu mungkin lebih efektif ya, nanti tim-tim kecil akan bekerja. Kira-kira begitu. Artinya tim-tim kecil ini yang akan sosialisasikan mungkin 25 anggota, 10 anggota dan sebagainya, mungkin lebih efektif begitu. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Cukup. Demikian atas Indonesia. Pastikan suara Anda menentukan organisasi NI kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.